Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Alasande dengan NIM E281223110. Di modul kedua yaitu pengamatan sel. Pengamatan sel terbagi dari 3, yaitu sel empelur batang ubi kayu, sel umbi lapis, sel rongga mulut. Yang pertama itu sel empelur batang kayu. Tujuannya agar mengetahui pengamatan sel gabus pada batang ubi kayu. Hasil yang didapatkan terdapat sel gabus, sel pengangkut, dan dinding sel yang terdapat pada pengamatan batang ubi kayu. Prosedur kerjanya itu ambil batang ubi kayu yang masih muda, yaitu potong setipis mungkin. Setelah diiris, batang ubi kayu diletakkan di kaca preparat. Setelah itu diteteskan menggunakan pipet tetes, yaitu air iodium. Lalu diamati di mikroskop. Bahasanya sel gabus pada batang ubi kayu yang terbentuk kokus, heligonal, dan pentagonal. Tidak memiliki inti sel karena tidak ada aktivitas di dalamnya, tetapi memiliki sel gabus organel yang dapat ditemui, yaitu dinding sel dan ruang sel sebagai pelindung dari inti-inti sel. Yaitu kesimpulannya, dari hasil pengamatan tidak menunjukkan gambar yang baik, tetapi dikarenakan ada sedikit kerusakan pada mikroskop yang digunakan, yaitu pada pencahayaan, tetapi masih dapat dilihat bagian-bagian sel pada batang ubi kayu, yaitu sel gabus. Selanjutnya, sel umbi lapis bawang merah. Tujuannya mengetahui bentuk sel bawang merah dari warna bawang merah sebelum dan ditaruh cairan iodium yang diamati. Jadi prosedur kerjanya itu, pertama siapkan mikroskop, kemudian sayat tipis kulit bawang merah yang masih segar dan dengan cutter, lalu pindahkan ke kaca preparat, berikan 1 tetes air pada kaca preparat. Hasilnya itu warna dan bentuk bawang merah berubah warna keunguan dari bentuknya sesudah dan sebelum terdapat pada gambar, yaitu warna keunguan, biru, dan hijau. Pembahasannya, sel bawang merah yang sudah kami teliti tersebut berwarna keunguan karena mengandung kloroplasma meski tak selalu mengandung klorofil yang terdapat pada sel epidermis. Kesimpulannya, yaitu pada umbi lapis memiliki warna keunguan dan memiliki bentuk yang berbeda setelah dilakukan pengamatan pada mikroskop. Selanjutnya yang ketiga adalah sel selaput rongga mulut. Tujuannya untuk mengetahui hasil struktur sel epitel dan warna selnya. Prosedur kerjanya yaitu awalnya siapkan alat dan bahan yang digunakan, lalu koreklah sel epitel pada bagian dinding sel pipi, kemudian letakkan sel pada kaca preparat, lalu amati melalui mikroskop dengan cara menggunakan mikroskop, lalu amati dengan baik perubahan yang terjadi. Hasil yang didapatkan yaitu epitel pipi tampak di tengah sel berwarna biru dan organel sel tidak tampak. Pembahasan sel rongga mulut mempunyai bentuk yang tidak tetap dan mudah berubah-ubah. Bentuknya tersusun dari inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Dari kesimpulannya, hasil dari pengamatan yang didapatkan rongga mulut, terdapat sel epitel pipi yang diamati, tampak inti sel di tengah sel berwarna biru, dan organel sel tidak tampak pada bagian-bagian rongga mulut yang diamati pada mikroskop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.